Penyerapan aspirasi masyarakat merupakan kegiatan Lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dilakukan oleh Senator Papua Barat Sanusi Rahaningmas di Teras Kayu, Kilometer 9 Kota Sorong. Kegiatan ini bertema jaminan atas hak masyarakat hukum adat yang dihadiri oleh tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, OKAPI, dan organisasi ekstra kampus sekota Sorong. Yang diamanatkan dalam undang-undang dan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jadi kegiatan ini pengganti sosialisasi 4 pilar yang baru pernah dilaksanakan oleh MPR berdasarkan keputusan MPR RI beberapa waktu lalu. Kebetulan kita ini kan hidup di daerah yang penuh dengan historis adat istiadat dan banyak permasalahan yang terjadi, baik itu tentang hukum adat maupun hukum-hukum lainnya. Sehingga saya memilih tema ini agar kita semua bisa mendapat pencerahan dari narasumber. Kegiatan ini tertanggal 12 Oktober 2023. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya juga berharap dengan apa yang disampaikan oleh pemateri nanti, insya Allah kita butuh diskusi, ya, agar kita semua bisa paham tentang kondisi ya hukum adat yang sering kita hadapi di daerah ini. Kalau kita berbicara persoalan masyarakat adat ini sangat rumit. Kalau di Papua berbicara persoalan masyarakat adat adalah di dalam sudah berbagai macam versi, marga, submarga, dan sub-sub-suku. Nah, itu yang hari ini terjadi, khususnya di wilayah Sorong. Problem permasalahan adalah masalah tanah adat. Masyarakat adat mengaku atas tanahnya sendiri, tetapi pemerintah daerah tidak mengaku. Ada juga pemerintah pusat juga tidak mengaku. Artinya kesepakatan itu hanya di atas buku saja, tetapi realita di lapangan tidak. Sehingga masyarakat adat bersuara masalah hak wilayahnya mereka, tetapi dibatasi oleh pemerintah pusat. Berbagai macam persoalan yang hari ini kita bersuara, persoalan kelapa sawit, apa dan segala macam, tetap dibatasi saja. Padahal ini masyarakat adat punya hak wilayah, tapi itu juga dibatasi. Kita teman-teman Nusantara yang hari ini hadir dan besar di wilayah Papua, mereka punya inisiatif yang tinggi bantu menyuarakan masyarakat adat di wilayah Papua. Tapi kita teman-teman Papua tidak menyadari, malah kita menyendirikan bahwa tahu itu masyarakat kita. Tetapi mereka punya hak yang besar bagi masyarakat Papua. Patut garis bawahi. Tapi ya kita bersama-sama untuk bagaimana menyuarakan aspirasi masyarakat adat untuk bagaimana ke depan seperti apa. Saya dengar tadi ada penyampaian tentang Otsus. Berbicara soal Otsus ini masalah yang konkret ya. Tetapi faktanya hari ini apa? Yang menjadi pejabat daerah adalah orang Papua. Tetapi yang memiskinkan orang Papua adalah orang Papua. Tetapi kita tidak sadari. Padahal kita menderita di atas penderitaan orang Papua sendiri. Artinya bahwa orang Papua sendiri menderitakan orang Papua yang hari ini terjadi. Tetapi saya berharap bahwa aspirasi yang tadi disampaikan oleh masyarakat semua agar disampaikan kepada pemerintah pusat. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Selamat sore buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya itu ada 3 hal yang sudah final menurut undang-undang secara adat, agama maupun undang-undang positif yang ada di Republik Indonesia kita cintai. 3 hal itulah yang mengikat kita sehingga apapun regulasi undang-undang baik itu adat, agama itu tetap diatur di dalam undang-undang positif. Dan itu sudah final menurut saya. Hanya saja sosialisasi ke masyarakatnya dari negara itu belum maksimal. Itu sepemahaman saya. Salah satu yang perlu saya tanyakan pada Ibu dosen, di Undang-Undang 18 yang tadi disampaikan oleh Didin, Undang-Undang 18 tahun 1945, saya mau tahu transformasi undang-undang adat yang disandingkan dengan undang-undang otonomi khusus. Transformasi apa saja yang hari ini belum ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, termasuk saya, belum tahu. Nah, itu saya mohon penjelasan. Yang spesifik nanti dijawab oleh Ibu ya. Tanah Batalion itu kami sudah sidang, sudah rapat 3 kali ya, dengan pihak penggugat, kemudian dengan Menhan itu sudah, dan rencananya itu kami akan turun ya, karena di DPD itu ada satu alat kelengkapan yang namanya BAP,
Badan Akuntabel Publik, ya. Jadi tugas kita itu untuk memfasilitasi. Batalion ini digugat oleh keluarga besar Yonas Malibela, kalau nggak salah, ya. Kemudian ada berbagai surat segala macam sudah oke. Kita sudah pernah rapat dengan Menhan, kemudian ada penjelasan-penjelasan. Kalau ada bukti-bukti autentik yang kuat, yang menjadi hak dasar mereka, dan ini untuk kepentingan negara, maka negara akan selesaikan, ya. Dan saya juga mohon maaf Pak John, saya waktu baca penyampaian tuntutan itu memang terlalu besar, terlalu tinggi waktu itu. Pertama diminta itu kurang lebih sekitar 350 triliun. Jadi saya yang pertama memberikan pencerahan, ya. Saya cerita kronologisnya, saya tahu sedikit terkait dengan Kota Sorong dan batalion. Saya jelaskan buat pimpinan, ya. Dan saya sampaikan juga para penggugat, kalau minta ya sewajarnya. Kalau triliun itu nggak mungkin, ya. Kalau mungkin ya 100-200 miliar, nanti ada pertimbangan lain-lain, itu bisa. Dan itu saya juga termasuk orang yang keras mengawal itu, ya, untuk pemerintah segera selesaikan. Kalau itu kepentingan negara, maka negara harus selesaikan. Dan saya sudah jelaskan apa yang menjadi hak-hak adat orang asli. Dan saya juga sampaikan bahwa banyak orang yang tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan pelepasan, tetapi dia mengeluarkan pelepasan. Dan itu salah satu oknum yang disampaikan tadi. Ya, bukan saja di situ. Melati Raya itu dulu banyak yang gugur. Ya, kami pertama tinggal di situ, banyak orang datang gugat dengan pelepasan mereka dari beliau itu. Tapi kami punya pelepasan dari Simpson Kaladiso selaku pemilik wilayah sah. Argumen pas di bulan puasa lagi, silakan tuntut. Kami punya pelepasan dan kami bayar pajak setiap tahun. Kami punya pelepasan ini langsung dari pemilik hak wilayah. Kalian punya dari orang yang bukan punya hak wilayah. Yang notabene pada saat itu kapasitas beliau kalau nggak salah sebagai kepala distriknya. Itu di Melati Raya itu banyak, puluhan sertifikat waktu itu pelepasan waktu itu saya dapat. Hasilnya kami yang lolos untuk mendapatkan sertifikat karena kami memiliki pelepasan tanah adat yang sah dari pemilik keluarga almarhum Simpson Kaladiso. Jadi barangkali sedikit kronologis, batalion itu sebenarnya akhir tahun sidang kemarin kami turun. Setelah kami dari Halong kemudian ke Tanimbar, itu jadwalnya kami akan ke Sorong. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin di pembukaan sidang berikut ini teman-teman, kebetulan saya sudah pindah alkel. Karena kita di DPD itu setiap tahun itu tukar alkel, ya. Tetapi saya sebagai anak Sorong, saya tetap kawal. Saya tetap memberikan masukan buat pimpinan agar ini diseriusi, ya. Saya pikir itu sedikit gambaran. Saya jawab berdasarkan hasil penelitian, Bapak. Jadi hasil penelitian saya yang kemudian saya sandingkan dengan beberapa sumber. Nah, jadi berdasarkan Otsus yang merupakan ada peraturan terbaru nomor 2 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 terkait Otsus. Sudah ada yang mencoba melakukan penelitian tentang hal-hal apa saja yang sudah diatur di dalam Otsus, tetapi kemudian belum terimplementasikan secara baik di masyarakat Papua khususnya. Saya coba bacakan hasil penelitiannya, karena kebetulan saya berkecimpung di bidang akademisi, jadi saya jawab berdasarkan hasil analisis ilmiah. Yang pertama adalah hak politik masyarakat asli Papua dan suara kelompok perempuan belum tersalurkan secara penuh, artinya masih terabaikan. Sebenarnya kalau kita bicara Undang-Undang Otsus ini kan tidak hanya berbicara soal pengelolaan dana APBD saja, tetapi juga ada beberapa keleluasaan di dalamnya yang secara khusus juga diberikan kepada masyarakat daerah. Secara garis luarnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua yang menegaskan bahwa setelah adanya Undang-Undang Otsus pun ternyata masih ada hal-hal yang terabaikan, seperti yang tadi saya sudah singgung soal pendidikan, kemudian hak politik masyarakat asli Papua baik laki-laki maupun perempuan itu ternyata belum terpenuhi secara mutlak, sehingga apapun yang menjadi aspirasi masyarakat asli Papua itu ternyata belum tersounding dengan penuh ke pusat. Begitu. Jadi yang ditangkap masyarakat ketika kita bicara aturan Otsus
kita tidak bisa pungkiri yang seringkali diterima oleh masyarakat luas adalah berbicara soal pengelolaan anggaran dan keuangan saja. Tetapi ternyata di dalamnya tidak. Pemerintah memberikan sedikit keleluasaan kepada pemerintah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah di tingkat daerah. Nah, jadi ada hal-hal yang kemudian dihasilkan. Kemudian yang pertama tadi sudah saya sampaikan, hak berpolitik. Hak untuk mengatur itu ternyata meskipun sudah diberikan otonomi, tetapi masih di pressure oleh pusat. Katakan bukan berdasarkan alas hak yang sah. Pertama, surat dari kantor lurahnya dikeluarkan bukan dari kantor lurah setempat. Yang kedua, surat pelepasan haknya dikeluarkan oleh seseorang yang bukan merupakan garis keturunan patrilineal dari pemilik sah masyarakat adat itu. Padahal kalau kita bicara hukum adat, katanya kan masyarakat adat menganut sistem patrilineal kan, garis keturunan bapak. Terima kasih semua. Saya berharap kalau ada yang tidak puas terkait dengan pemaparan beliau, nanti silakan ada waktu berdiskusi. Tapi kalau ada yang mau bertanya terkait dengan kelembagaan DPD dan MPR, nanti saya buka ruang kita diskusi. Ya, kapan kita diskusi. Makanya saya bikin kegiatan di sini supaya setelah itu kita nggak bubar, mungkin sambil ngobrol. Ya. Tapi kalau bicara tentang perjuangan orang asli Papua, saya sering bilang di pusat saya hanya numpang lahir di KI, tetapi jiwa dan raga saya ini Papua. Karena saya injak tanah Papua ini sebagian besar sini belum lahir. Tanggal 8 bulan 8 tahun 85 tinggal itu. Ya, punya 6 anak dan sudah 6 cucu. Ya, semua lahir di kota Sorong ini. Ya, jadi apa yang disampaikan Ibu tadi, lahir dan besar di kota Sorong itu masuk kategori ketiga. Orang asli Papua itu berdasarkan Perda nomor 13 tahun 2006 yang ditetapkan oleh kami anggota DPR periode pertama. Ya, kami anggota DPR periode pertama tetapkan Perda itu. Kemudian sudah ditinjau kembali oleh teman-teman. Ya, saat itu ada menginginkan supaya yang asli Papua itu hanya bapak dan mama saja. Kalau bapak dari mama dari tidak perlu. Berdebat kurang lebih dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Saya tetap bertahan, berdebat. Terus saya bilang begini, boleh, saya ikut menyetujui itu, yang penting pasal ini kita tambah 1 ayat. Mereka tanya ayatnya bunyi bagaimana. Sekarang kita tambah bunyinya begini. Bagi masyarakat asli Papua, baik laki-laki maupun perempuan, itu dilarang menikahi dalam kurung mengawini laki-laki maupun perempuan asal Nusantara yang mengakibatkan keturunannya tidak masuk dalam kategori orang asli Papua. Supaya kan jelas kan, diatur dalam Perda. Kalau itu yang terjadi, maka banyak pejabat di Papua ini punya anak bukan asli Papua. Karena kebanyakan orang pejabat di Papua ini punya istri dari luar. Ya itu supaya buat perhatian, dan khusus buat teman-teman Porhati, saya secara pribadi tetap ada di belakang Porhati dalam perjuangan kemanusiaan dan keumatan keagamaan. Saya tetap siap untuk mendukung berbagai hal yang artinya yang selama ini tersendat tidak bisa diselesaikan oleh unsur pemerintah, unsur agama. Tapi saya bangga, kemarin kebetulan waktu kegiatan dari awal juga saya selalu hadir dampingi mereka, dan sangat luar biasa dan perlu itu ditindaklanjuti. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.